Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram 1445 Hijriah. Perlu kita syukuri karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsyirah juz 2 halaman 6, bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan dan konflik di bulan mulia ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu dari bulan-bulan yang mulia, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Rajab. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Lauhul Mahfuz. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhrir Razi juz 16 halaman 53 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan Muharram akan mendapat siksa yang lebih dahsyat. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Beliau menyatakan, wa ma'nal harami annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsara sawaban. Artinya, maksud dari haram adalah sungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapat pahala yang lebih banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Muharram adalah momen terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Di hari tersebut, umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 9 menjelaskan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda yasumuna yawm Asyura. Fasu'il an dalika faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'dhiman lah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam.
dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya pada Nabi bahwa hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Dari hadis tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan berpuasa di hari 9 dan 10 di bulan Muharram. Karena Nabi telah melaksanakan puasa di hari Asyura dan berniat puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Dikutip Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 9. Dari beberapa riwayat hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa umat Islam disunahkan untuk melakukan puasa di hari ke-9 dan hari Asyura di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka apa hari Asyura disebut dengan Asyura atau 10? Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, beliau menjelaskan sebuah pendapat di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya, yaitu yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh. Yang ketiga, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan. Yang keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan. Yang keenam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Yang kedelapan, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dan yang terakhir, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, puasa hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Turmuzi meriwayatkan hadis hasan dalam kitab Sunan Turmuzi juz 2 halaman 109 bahwa orang yang berpuasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi. Wa rawatil Tirmidzi min hadis Ali radhiyallahu taala anhu, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyu shay'in ta'muruni an asuma ba'da ramadhana? Qala, sum al-muharram fa innahu syahrullah wa fihi yawmun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Artinya, suatu ketika seorang laki-laki bertanya pada Nabi, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan? Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 553 bahwa barang siapa puasa di hari Asyura maka akan dihapus kesalahan 1 tahun yang telah lalu, sebagaimana sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanata allati qablahu. Yang artinya, berpuasa di hari Asyura sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Tafsirah juz 2 halaman 6 menyimpulkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, hari Asyura adalah hari yang mulia. Bulan Muharram adalah musim kebaikan, momen yang baik untuk melakukan perdamaian, momen yang baik untuk meningkatkan amal, sedekah, menyantuni anak yatim, dan menolong mereka yang membutuhkan. Bulan Muharram sebagai bulan awal tahun baru Hijriah menjadi momen yang terbaik untuk melakukan hijrah. Hijrah dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Abu Sulaiman sebagaimana dikutip Abu Naim dalam kitab Hilyatul Auliya juz 9 halaman 269 menyatakan, "Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa fi nuqsanin." Barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan kurang baik. Dari pernyataan tersebut, mari kita bangkitkan motivasi kita untuk berubah dan berhijrah ke perilaku yang baik. Semakin merekatkan persaudaraan, memanfaatkan potensi yang kita miliki sesuai dengan profesi masing-masing untuk membantu orang lain,
membantu agama, dan membantu negara. Seseorang hamba akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama ia dapat menjadi orang yang selalu berhijrah menuju kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan bangsa. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum barrur raufur rahim.